Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Novelia, NIM 1908202055. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemahaman mengenai teori hukum ikhtikrar dan teori hukum ghasab dalam tindak pidana ekonomi. Nah, baiklah, ikhtikrar secara terminologi adalah jika seseorang membeli makanan pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunnya untuk dijual dengan harga lebih mahal lagi ketika kebutuhan terhadap makanan tersebut mendesak. Sedangkan ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu benda atau barang dengan alasan zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. Nah, teori ikhtikrar dalam perspektif hukum Islam merupakan salah satu problematika ekonomi yang cukup serius. Hal ini dikarenakan salah satu praktek ikhtikrar adalah penimbunan terhadap suatu barang, di mana penimbunan yang dilakukan ini bertujuan untuk menunggu harga tinggi guna mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini sudah pasti diharamkan karena praktek itu bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam. Nah, sedangkan menghimpun dan menahan makanan dengan maksud menjadikan sebagai cadangan pada masa krisis pangan dan untuk kemudian menjualnya dengan harga yang wajar tidaklah diharamkan. Baik, dasar hukum dari ikhtikrar sendiri terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, para ahli fikih juga menghukumkan ikhtikrar sebagai perbuatan yang terlarang dalam agama. Nah, salah satu contoh bentuk praktek ikhtikrar dalam perekonomian yaitu monopoli perdagangan. Nah, ikhtikrar dan monopoli memiliki kesamaan secara bersama-sama membentuk harga di pasar secara tidak alami dan memiliki motif keuntungan, sedangkan ada lagi monopoli dan ikhtikrar dapat mengakibatkan polemik dan ketidakpuasan pada masyarakat. Nah, monopoli dan praktek ikhtikrar merupakan salah satu golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan orang miskin. Sedangkan selanjutnya teori ghasab. Nah, ghasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam artian merampok. Sehingga ghasab adalah penguasaan terhadap harta seseorang orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Nah, namun bukan dalam pengertian merampok maupun mencuri, baik itu mengambil materi harta atau mengambil manfaat suatu benda. Jadi, ghasab memiliki perbedaan dengan mencuri ya. Mencuri itu menguasai atau mengambil milik orang lain secara diam-diam dengan tujuan memang untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan ghasab itu bukan ya. Nah, dasar hukum ghasab sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, salah satu praktek ghasab yang sering terjadi di pondok pesantren, nah di mana para santri ini sering mempergunakan barang-barang yang bukan miliknya. Biasanya jenis barangnya berupa barang-barang kecil yang jadi kebutuhan sehari-hari. Misalnya ada alas kaki, peralatan mandi, baju, juga buku. Kalau si pemilik barang ada di tempat, biasanya mereka baru meminta izin. Tapi sebaliknya mereka pakai dulu barangnya tanpa izin, belakangan kalau bertemu pemiliknya baru mereka izin. Nah, tapi hal itu mencerminkan tindakan yang penuh kesewenang-wenangan ya. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.